Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, orang-orang tua kami yang kita muliakan, para alim ulama, asatid, habaib, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur setiap hari tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan puji syukur alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang mulia ini kita dapat hadir bermuwajahah, kita dapat hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan atau telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Rasa syukur ini terus kita ulang mengingat Allah memberikan kemuliaan kepada kita, berangkat dari satu kebaikan dan tetap istiqomah kepada kebaikan yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah kita sama-sama sanjungkan kepada Khalilullah, kepada kekasih Allah, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Salah satu alasan kita ingin berjumpa adalah karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berupaya memposisikan diri untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, terlebih di bulan suci Ramadan. Salawat juga tidak akan lupa kita ucapkan, mudah-mudahan menjadi buah syafaat kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang mulia ini sesuai yang disampaikan petugas saat salat tarawih, sebenarnya adalah Ustadz Afrizal Kaharudin, berhubung jadwal bentrok dengan Masjid Al-Istiqomah, jadi kami menggantikan beliau, menukar jadwal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah melewati puasa 18 hari dan hari ini insyaallah hari yang ke-19. Itu artinya 19 hari yang telah lewat telah kita jalankan untuk taat kepada Allah di bulan puasa ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, serangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersisa kurang lebih 10 hari lagi. Inilah hari di mana kita mulai terus berintrospeksi. Ada kesedihan mulai kita rasakan. Ramadan yang hanya tersisa 10 hari lagi, apakah kita mampu nanti melaksanakan serangkaian ibadah secara maksimal? Namun kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan adanya perjumpaan dengan Rasulullah, merindukan perjumpaan dengan Allah tentunya.
merindukan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini perkara yang sangat harus kita perhatikan. Kalau kita tidak melaksanakan serangkaian ibadah di bulan Ramadan ini dengan maksimal, artinya hari-hari kita yang biasa kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, hendaklah berbeda dengan ibadah yang kita laksanakan dengan bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW telah menyatakan dalam hadisnya bahwasanya di bulan suci Ramadan ini, setiap kita meyakini di awal bulan suci Ramadan kita meyakini bahwasanya Allah memberikan keberkahan kepada kita masuk di bulan yang agung yang mulia, dan itu adalah satu kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang diinginkan oleh saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Namun yang jadi pertanyaan, apakah dengan kenikmatan yang besar itu membawa keuntungan bagi kita? Tentu jawabannya berpulang kepada kita masing-masing. Yang menjadi indikator keberhasilan ibadah kita, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah beribadah dengan sangat sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita pahami bersama, Ramadan diambil dari bahasa Arab, yakni dari kata ramada, ar-ramada artinya membakar atau menghanguskan. Jadi bulan Ramadan itu jatuh pada bulan ke-9 ya, Hijriah, di mana bulan ke-9 Hijriah ini adalah bulan di mana kondisi cuaca, iklim yang sangat panas. Jadi diartikan Ramadan menurut istilah adalah menghanguskan atau membakar dosa-dosa yang telah kita lakukan. Para ulama mencermati 5 kategori huruf yang ada di dalam bulan Ramadan, yaitu huruf Ra, Mim, Dod, Alif dan Nun. Ini ulama yang menemukan, Bapak Ibu. Tentunya jika ulama yang berbicara soal Ramadan ini, kaitan huruf-huruf Ramadan ini dengan keagungan bulan Ramadan, tentunya tidak lepas dari keistimewaan bulan Ramadan itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang pertama yakni dari huruf Ra, kemudian Mim, ini mewakili keistimewaan bulan Ramadan. Ra yaitu rahmat. Kemudian Mim yaitu maghfirah. Berkenaan dengan huruf Ra dan Mim ini, para ulama mengkaji dari huruf-hurufnya. Tentunya Ra adalah rahmat, adalah syahrul rahmah, di mana Allah memberikan penuh kasih sayangnya kepada umat baginda Muhammad SAW pada khususnya, dan seluruh umat manusia. Ini adalah bulan yang istimewa yang diberikan satu umat di antara umat-umat terdahulu, yaitu umat baginda Muhammad SAW, karena mengingat umur umat Nabi Muhammad SAW begitu pendek, rata-rata 63 tahun. Kalau di sekolah Bapak Ibu, ini namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah, itu artinya adalah keberkahan. Kita dapat beramal lebih lama dengan umur yang panjang. Namun jika kurang dari itu, tidak menjadi soal karena sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf Mim, maghfirah, syahrul maghfirah. Sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, dikaji oleh para ulama, bahwasanya di bulan Ramadan kita meyakini
Ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Namun di sisi lain, bagaimana harus kita lakukan? Bagaimana harus kita lakukan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang agung ini? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Raghiba alfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, tsumma salakha qabla ayyufirlah." Sungguh celaka seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum menghapus dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Maghfirah. Sebagaimana bulan Ramadan adalah bulan ampunan, rasanya belum cukup ketika Allah memberikan 30 hari kepada kita. Bahkan jika bisa diminta Allah mengabulkan doa-doa umat manusia, doa kita semuanya, tidaklah cukup diberikan 1 tahun. Karena kita adalah tempatnya salah dan dosa. Rasanya dalam beribadah sekalipun sangat sedikit terbesit oleh benak kita bahwasanya kita menginginkan surga. Justru yang terbayang adalah bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita terlebih dahulu. Ini yang paling penting. Tentunya dengan ridha Allah, dengan menghapusnya dosa-dosa, Allah juga akan ridha memberikan apapun sebagai rewardnya, sebagai ganjarannya, semisal yakni masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Maka yang harus melekat pada jiwa kita, diri kita adalah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan diri menurut beberapa riwayat beristighfar, memohon ampunan kepada Allah minimal 70 kali dalam sehari, atau di riwayat lain yaitu 100 kali dalam satu hari, dengan ucapan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Di bulan suci yang agung ini tentunya kita bisa melakukan hal yang lebih. Tidak hanya 70, tidak hanya 100. Kenapa Bapak Ibu? Mengingat kita adalah manusia biasa, tidak seperti Rasulullah SAW yang telah dijamin oleh Allah dihapuskan dosa-dosanya, disucikan. Namun kita belum ada jaminan di mana Allah menghapus dosa-dosa kita. Pendekatannya adalah yang paling baik, terus beribadah kepada Allah, beristighfar terus-menerus dimanapun dalam situasi apapun, baik di masjid, di rumah, berkendara, di tempat-tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada rambu-rambu di mana kita kalau ingin mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Pada hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Pada kesempatan lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi ada rambu-rambu yang kita laksanakan bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Yang pertama, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Tentunya kita telah melaksanakan siam Ramadan di hari yang ke-19 ini. Dengan iman dan ganjaran, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Namun puasa ini tentunya adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat, belum tentu Bapak Ibu ada seseorang yang di siang hari di bulan Ramadan tampak lemas atau lemah, letih, itu berpuasa di bulan Ramadan, belum tentu. Atau sebaliknya, kita juga harus berbaik sangka kepada orang yang mungkin lincah. Kata orang Jawa bilang brigas. Tetap kuat, tetap semangat, ya,
dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena puasa Ramadan hanya seorang hamba kepada Allah yang sangat mengetahui rahasianya. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tahu kita di antara kita yang mana benar-benar puasa, mana yang tidak. Yang di mana hanya sekedar menahan dahaga dan haus, mana yang tidak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikator lain agar diampunkannya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala di hadis kedua yaitu man qama Ramadan. Ini diartikan barang siapa yang salat malam, di sini diartikan salat tarawih. Kita telah melaksanakan salat tarawih, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Dengan iman dan mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan sebagai pamungkasnya, Allah menempatkan, Allah memberikan satu hal yang istimewa kepada kita semuanya, di mana 10 hari terakhir ini man qama Lailatul Qadr, barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf yang ketiga yaitu dod. Ini bisa mewakili keistimewaan Ramadan sebagai syahrud diya atau ad-diya. Disebut sebagai bulan cahaya. Apa maksudnya bulan cahaya? Di bulan suci Ramadan ini tampak sangat berbeda selain di bulan suci Ramadan. Karena suasana keagamaan, suasana religi di bulan Ramadan begitu kental, begitu kuat kita rasakan. Baik di satuan keluarga, di lingkungan keluarga kita, di masjid, di masyarakat. Di luar bulan Ramadan kita hanya membaca kemungkinan dalam satu hari, satu ain, satu ruku, satu juz. Namun di bulan Ramadan kita laksanakan lebih daripada itu. Quran begitu dekat dengan kita. Bahkan orang yang dekat dengan kita sekalipun telah melaksanakan membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Begitu juga di masjid, terasa dalam satu hari, satu malam. Ramadan begitu memberikan cahaya kepada kita semuanya. Insya Allah akan kita rasakan selama 30 hari ke depan. Inilah yang harus kita pertahankan nanti di luar bulan suci Ramadan. Kita laksanakan. Karena ini juga sebagai syahrut tarbiyah. Pendidikan yang telah kita lakukan, kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, jangan sampai hilang di luar bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian huruf yang keempat, para ulama mengaitkan sebagai syahrul iman, alif, atau bulan iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang masyhur di bulan suci Ramadan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan akhir dari bulan pendidikan ini, di bulan yang penuh rahmat ini, penuh maghfirah, bulan tarbiyah, mampu mengantar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang artinya sangat jelas, yakni menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan berazam kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang telah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya harus kita tinggalkan, harus kita jauhkan demi keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf yang terakhir yaitu nun. Artinya para ulama mengartikan an-najah, najah, yakni bulan kesuksesan.
Kesuksesan ini dapat kita raih oleh mereka yang memang benar-benar mampu mengisi Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sukses di sini adalah sukses meninggalkan seluruh dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian indikator sukses itu adalah mampu melaksanakan serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini yang nantinya akan dibawa pada 11 bulan berikutnya. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat, dengan penuh gairah dan istiqomah. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita, menjadi pribadi yang unggul yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun. Semoga apa yang kami sampaikan di subuh yang mulia ini bisa membawa manfaat bagi diri kami sendiri dan kepada para jamaah sekalian. Afaminkum, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.